Assalamualaikum, what's up bro, kembali lagi dengan gua Cak Jelamprong. Oke, kali ini gua mau share kilas sejarah persahabatan antara Turki dan Jepang. Nah, di pembahasan kali ini mengandung dua peristiwa yang mana jarak antara kedua peristiwa tersebut lumayan lama. Ya, kisaran 95 tahunan lah. Terlebih kedua negara tersebut saling membantu dalam kebaikan. Selain itu, peristiwa ini telah diabadikan dalam film 125 Years Memory. Film tersebut rilis pada tahun 2015. So buat lo yang belum nonton filmnya, jangan lewatkan. Keren banget jir filmnya. Asli dah. Kayaknya di IMDb dapat rating 7,1. Ya udah, gak usah lama-lama, pantengin videonya. Jangan lupa siapkan cemilan, kopi, and headset biar lebih enjoy. Let's go. Peristiwa ini diawali ketika Kesultanan Turki Utsmani mengirimkan pasukan dan diplomatnya ke Jepang menggunakan kapal Ertugrul untuk menjalin hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Tanggal 14 Juli 1889, kapal Ertugrul berangkat dari Istanbul membawa 618 kru dan berencana akan singgah di beberapa dermaga. Perjalanan ini memakan waktu hingga 11 bulan. Jir, bayangin aja 11 bulan di atas kapal di tengah lautan. Udahlah, gak kebayang lagi gua. Lawan di kapal sehari semalam aja udah mabuk, apalagi 11 bulan. Aduh, ngeri cuk. Pelayaran ini dikapteni oleh Komandan Ali Osman B. Nah, pas sampai di Samudra Hindia bagian barat, kapal Ertugrul mengalami sedikit kerusakan, lalu singgah di Singapura untuk melakukan perbaikan. Tanggal 22 Maret 1890, kapal Ertugrul kembali meneruskan perjalanannya. Setelah singgah selama 10 hari di Saigon, akhirnya pada 7 Juni 1890, kapal Ertugrul berhasil sampai di Yokohama, Jepang. Ali Osman Pasha dan Ali Osman B serta awak kapal lainnya telah diterima oleh Mushiito atau yang lebih dikenal sebagai Kaisar Meiji, Kaisar Jepang pada saat itu. Ali Osman Pasha pun telah menyelesaikan tugasnya untuk memberikan surat dan medali yang dikirim oleh Sultan Abdul Hamid II kepada Kaisar. Mereka tinggal di Jepang selama 3 bulan. Siang hari tanggal 15 September 1890, Ertugrul berlayar pulang dari Yokohama menuju Istanbul. Pada saat keberangkatan, kondisi cuaca bagus. Namun keesokan paginya angin mulai bertiup semakin kuat menjelang malam. Pada saat yang sama, gelombang dahsyat mulai menghantam kapal. Tiang mizan setinggi 40 meter roboh dan menyebabkan kerusakan parah karena bergoyang dari sisi ke sisi yang lain dan membentur layar lainnya. Wih, ngeri. Nggak kebayang kalau posisi gua ada di situ. Udah pasti gak sadarkan diri itu, pasti itu. Aduh, ngeribet jir. Sementara badai semakin kuat, air masuk ke depot batubara di ruang ketel. Selama 4 hari berikutnya, kru mencoba memperbaiki kerusakan dengan memperbaiki layar dan mengencangkan selubung. Mereka juga terus-menerus mencoba mengosongkan air keluar dari wadah batubara dengan menggunakan ember, karena pompa saja tidak mencukupi. Kapal semakin hancur. Satu-satunya pilihan adalah mencari perlindungan di pelabuhan terdekat. Mereka pun menuju Kobe yang berjarak 16 km dari kapal. Di teluk di luar Tanjung Kashinozaki, kapal menabrak karang dan hancur pada benturan pertama sekitar tengah malam pada tanggal 18 September 1890. Kapal itu kemudian tenggelam di lepas pantai prefektur Wakayama. Insiden tersebut mengakibatkan hilangnya 533 pelaut dan perwira, termasuk Laksamana Muda Ali Osman Pasha dari Kesultanan Ottoman. Kecelakaan ini menciptakan simpati di Jepang untuk orang-orang Turki, yang kemudian mengarah pada terbentuknya jalinan persahabatan. Upaya penyelamatan Jepang dan dukungan yang ditunjukkan kepada para korban telah menyegel hubungan persahabatan antara orang-orang dari kedua negara itu.
Penduduk desa Jepang di Kashinozaki menyelamatkan 69 pelaut Turki yang diangkut kembali ke Istanbul dengan kapal korvet Jepang. Sebuah monumen untuk para martir didirikan pada tahun 1891 di Kushimoto, tempat kecelakaan itu terjadi. Kisah fregat Ertugrul yang tenggelam itu dianggap sebagai titik awal hubungan antara Turki dan Jepang. Warisan tragis Ertugrul, tonggak pertemanan Turki-Jepang, tetap hidup pada upacara peringatan yang diadakan setiap tahun pada tanggal 16 September di monumen tersebut. 1985, Saddam Hussein telah melanggar perjanjian damai. Akibatnya di Teheran, Iran terjadi perang antara Irak dan Iran. Sekitar 300 warga Jepang ada di sana. Ketika semua negara telah siap mengirimkan pesawat untuk mengevakuasi warga negaranya, Jepang memilih tidak mengambil resiko. Yaps, Jepang tidak mengirimkan pesawat. Dikarenakan Saddam Hussein telah membuat pernyataan kepada semua negara bahwasanya dia akan mengebom semua pesawat yang melintasi jalur udara Iran. Wah, ngaco juga nih orang. Aduh. Kebetulan negara yang terakhir mengirim pesawat evakuasi adalah Turki. Karena sudah tidak ada jalan lagi buat warga Jepang, akhirnya Dubes Jepang meminta bantuan Dubes Turki untuk mengirimkan pesawat untuk mengevakuasi warga Jepang. Turgut Özal, Perdana Menteri Turki pada saat itu, mengiyakan permintaan Dubes Jepang, yakni mengirimkan pesawat untuk mengevakuasi warga Jepang. Padahal sekitar 500 warga Turki juga masih terlantar di Teheran, Iran. Tetapi Turgut Özal masih mengingat betapa berjasanya Jepang kepada Turki ketika peristiwa tenggelamnya kapal Ertugrul 95 tahun silam. Terlebih beliau percaya dengan rakyatnya yang ada di Teheran akan keputusannya. Wah, salut gua sama beliau. The real definisi kebijaksanaan seorang Perdana Menteri ya guys ya. Catat. Dan bener aja di Bandara Internasional Teheran masih banyak warga Turki. Keadaannya pun sangat chaos. Bayang gak sih, lu kerja di luar negeri terus di sana terjadi peperangan. Pastinya panik mau nyelamatin diri lu sendiri, gak mungkin mau nyelamatin warga negara lain. Antara mati dan selamat dah, udah itu doang pikirannya. Gak mungkin gak itu. Untungnya ada seorang warga Turki yang bisa meredam kericuhan itu. Dia memberi kesempatan kepada warga Jepang yang terlantar untuk menaiki pesawat Turki. Pada awalnya kebanyakan warga Turki sempat menolak. Tetapi setelah seorang Turki tersebut mengingatkan kepada warganya bahwasanya pada beberapa puluh tahun yang lalu warga Jepang telah memberi pertolongan kepada bangsawan Turki yang terkena musibah dalam perjalanan pulang dari Jepang ke Turki. Lebih tepatnya pada peristiwa tenggelamnya kapal Ertugrul. Akhirnya para warga Turki dengan sukarela bersedia untuk memberikan pesawatnya agar dinaiki oleh warga Jepang yang terlantar. Pantes diacungi jempol nih orang. Salut gua sama nih orang. Nah, untuk mengenang kedua peristiwa tersebut, pada tahun 2015 silam, film yang menceritakan kedua peristiwa ini akhirnya rilis. Karena peristiwa tenggelamnya kapal Ertugrul sampai tahun 2015 sudah selama 125 tahun, maka film ini diberi judul 125 Years Memory. Yang belum nonton, buruan nonton. Sayang banget kalau nggak nonton. Recommended. Oke brother, sekian dulu kilas sejarah kali ini. Semoga bermanfaat. Kali aja lu mau nambahin ceritanya, diskusi atau mau ngasih kritik saran, nggak usah sungkan, langsung aja komen di bawah. Kalau lu suka dengan konten gua, klik like. Kalau nggak suka ya klik dislike. Gua Cak Jelamprong, pamit undur diri. Assalamualaikum, see you in the next video. Bye bye.